Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada perkuliahan metode penelitian. Untuk pertemuan kali ini bersama saya Dr. Samsul Ma'arif MPD yang akan membahas bagaimana menentukan gap untuk kebutuhan novelty suatu penelitian. Gap ini sangat penting ya karena ini akan menjadi dasar dari rencana riset yang akan kita lakukan. Sebelum kita menentukan gap, tentunya kita harus lebih dahulu ya mengenal apa itu novelty suatu penelitian. Novelty adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Itu menurut Howard tahun 2008. Jadi, ketika kita merencanakan suatu penelitian, tentunya harus ada unsur kebaruan. Ya, unsur kebaruan. Unsur kebaruan ini yang harus kita lengkapi, ya, bisa melengkapi riset-riset sebelumnya. Nah, novelty ini penting. Yang pertama adalah novelty ini bisa dijadikan suatu lisensi, ya, suatu riset akan dilakukan oleh seorang mahasiswa, ya, baik mahasiswa S1, S2 atau S3, hendaknya itu harus ada unsur novelty kebaruan sehingga risetnya bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, bagi para peneliti, novelty ini merupakan suatu prinsip dasar, ya, etika dasar, ya, karena seseorang peneliti harus meneliti dan hasil risetnya itu harus bisa bermanfaat bagi pengembangan keilmuannya. Ya, tentunya terkait dengan novelty ini, unsur kebaruan ini apa? Ya, kita harus bisa mencari inspirasi-inspirasi dari riset-riset sebelumnya. Ya, contoh ini ya, contoh. Saya ambil dari ada geometri Euclid ya tahun 2000 tahun 300 sebelum Masehi ya. Ini akan menginspirasi ilmuwan-ilmuwan selanjutnya ya, semacam Saccheri dan Lobachevsky ya, munculnya geometri non Euclid. Jadi Saccheri, Lobachevsky itu terinspirasi oleh Euclid ya, dalam teorinya geometri Euclid. Ya, itu udah ratusan tahun menginspirasi suatu kebaruan geometri non Euclid. Nah, ini Jerome Bruner terkenal dengan teori pembelajarannya Enactive Iconic Symbolic Discovery Learning ya 1950. Ini menginspirasi ilmuwan-ilmuwan selanjutnya dikembangkan ya, Freudenthal muncul Realistic Mathematics Education, John Dewey Contextual Teaching and Learning. Gay Brusseau Didactical Situation ini menginspirasi Didi Suryadi untuk mengembangkan teori baru yaitu Didactical Design Research Metapedidaktik tahun 2005. Ya. Nah, artinya apa? Ketika kita ingin mempunyai ide, maka kita harus baca, ya, harus mengenal, ya, siapa ya penemu teori-teorinya, teori apa yang dikembangkan, terus bacaannya apa, isu-isu apa. Nah, ini bisa menginspirasi kita, terutama dalam mencari ide Anda. Bagaimana kita mencari ide? Nah, ini tips mencari ide. Nah, yang pertama kita harus banyak baca, ya. Bisa kebijakan pemerintah, jurnal-jurnal hasil riset, buku referensi, berita, website edukasi, dan seterusnya. Yang selanjutnya kita bisa pula mendengar, ya. Kita ikuti seminar, ya, focus group discussion, ya, mendengar masukan-masukan dari guru, teman sejawat, kuliah umum. Nah, ini bisa menjadi ide kita dalam melaksanakan riset. Terus kita juga bisa langsung melihat, ya, melihat fenomena, ya, berkunjung ke sekolah, lingkungan sekitar, lingkungan tempat kita belajar, fenomena kemasyarakatan. Ini bisa dijadikan acuan untuk ide kita dalam suatu riset. Tapi jangan lupa, ya, tadi membaca, mendengar, melihat, ya, yang sudah kita baca, sudah dengar dan sudah kita lihat harus dituliskan. Ini yang sering kita lupa, ya, karena nanti ketika kita menuliskan, ya, maka kita bisa mengkonstruksi ide-ide gagasan kita. Nah, bagaimana cara menentukan novelty? Nah, ini ada beberapa tips untuk menentukan novelty dari suatu riset, baruan dari suatu riset. Yang pertama adalah jangan pernah meremehkan sekecil apapun ide, ya. Jadi ketika ada ide-ide apapun itu kita catat, ya.
sehingga nanti kita bisa konstruk menjadi ide-ide baru. Tidak terburu-buru menetapkan suatu gagasan untuk diteliti, ya. Ketika kita membaca suatu artikel, jangan buru-buru dulu, ya. Wah, ini saya mau riset tentang artikel yang saya baca. Jangan. Ya, tapi kita bandingkan dulu, baca dulu artikel-artikel yang lain yang berhubungan dengan artikel yang telah kita baca tersebut. Tidak berprasangka buruk terhadap hasil penelitian orang lain, ya. Jangan menilai buruk. Sekecil apapun penelitian orang lain, pasti itu ada maknanya yang bisa kita ambil supaya menjadi ide gagasan kita untuk riset selanjutnya. Terus melakukan tinjauan literatur secara menyeluruh, ya. Ketika kita mau riset tentang sesuatu topik, maka silahkan gali, ya, artikel-artikel riset-riset sebelumnya terkait topik yang mau kita gali. Ini kita baca semuanya. Ada temuan apa di situ. Terus setelah kita baca, coba kita komunikasikan isi artikelnya. Kita membaca satu artikel, kita tulis ulang, ya, ide gagasan yang ada di artikel tersebut dengan bahasa kita, ya, supaya kita kuat body of knowledge-nya, ya, bisa mengkomunikasikan apa yang telah kita baca. Terus membandingkan dan menghubungkan pengetahuan yang kita miliki dengan penelitian sebelumnya, ya. Pengetahuan yang kita miliki dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kita compare, ya. Dalam penelitian sebelumnya ada temuan apa, terus kita punya pengetahuan apa, itu kita compare, ya, kita bandingkan sehingga ada muncul ide. Nah, novelty itu bukan berarti menemukan hal baru, tapi bisa melengkapi apa yang sudah ada, ya. Artinya dalam suatu riset pasti ada keterbatasan. Nah, keterbatasan itu, kekurangan-kekurangan itu kita bisa lengkapi, ya, untuk rencana riset kita. Maka itu adalah ada unsur kebaruannya. Tidak mesti harus dari awal, ya. Topiknya beda itu tidak mesti, tapi bisa melengkapi. Apa yang kurang dari riset sebelumnya kita lengkapi sehingga menjadi novelty kita. Nah, tentunya cara mengidentifikasi novelty, bagaimana kita bisa mengkonstruksi atau menemukan gap penelitian sebelumnya. Nah, ini ada alur, ya, alur berpikir. Ketika kita ada suatu topik yang mau kita rencanakan untuk riset atau teori apapun, maka kita harus berpikir mundur dan maju. Berpikir mundur adalah, ya, ketika kita berpikir tentang suatu topik, maka teori apa yang mendasari topik tersebut? Bagaimana ide gagasan awal kok teori atau topik tersebut muncul? Terus bagaimana hasil penelitian-penelitian sebelumnya? Ini berpikir mundur, kita harus tahu dulu. Dan juga harus berpikir maju, ya. Topik itu pasti akan berkembang terus, ya, diriset oleh orang-orang lain. Makanya coba cek siapa yang telah mensitasi topik yang mau kita jadikan rencana riset. Sejauh mana perkembangan riset pada topik tersebut. Nah, kita harus lihat tuh, sehingga perkembangannya kita bisa melihat. Apakah ada kekeliruan atau hal yang bertentangan, ya, dari topik itu dari riset sebelumnya ke riset-riset yang terbaru. Ya, ini akan bisa dijadikan satu acuan untuk mengungkap gap riset. Nah, contoh ini, misalkan saya ambil di pembuktian geometri, saya ambil salah satu topik introduction to prove the mediation a dynamic software environment. Jadi Mariotti ini pada tahun 2000 pencetus penggunaan software geometri, ya, untuk pembuktian geometri. Nah, ternyata saya baca, ya, kita baca mundur, Mariotti ini melandasi temuannya dari teori Vygotsky, yaitu interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran. Terus adanya scaffolding. Perlu ada alat eksplorasi yang akurat dan efektif. Terus ada alat yang namanya dynamic geometry software. Jadi Mariotti itu berlandaskan dari alasan-alasan ini. Terus saya baca maju, ternyata artikel yang dikembangkan Mariotti ini sudah dikembangkan jauh oleh orang lain, ya. Ada aspek justifikasi, aspek validasi, ya, aspek konjektur, aspek generalisasi. Tentunya semuanya ini menggunakan dynamic geometry software. Terakhir tahun 2020 Komatsu itu sudah menemukan aspek generalisasi. Artinya kita bisa melihat, oh, perkembangan DGS itu sudah sampai sini, begitu ya. Makanya ketika kita mau riset, ya, lihat, ya, perkembangannya sudah sampai sini. Makanya kita lihat riset kita itu harus melengkapi riset-riset yang sudah ada, ya. Jangan sampai nanti kita melaksanakan rencana riset tapi justru malah itu sudah dilakukan oleh orang lain dan itu lebih baik, maka riset kita tidak ada maknanya. Ya, tentunya ini harus dilakukan secara berkesinambungan, berpikir maju dan berpikir mundur. Baik,
Nah, tadi bahwa suatu riset itu harus dimulai dengan mengidentifikasi gap penelitian sebelumnya. Begitu ya. Apa itu gap riset? Nah, gap itu adalah kesenjangan, keterbatasan riset-riset sebelumnya. Ya, Ferdinand 2016 mengungkapkan bahwasanya tatanan konseptual yang baik, ada tatanan konseptual tetapi belum ada pembuktian secara empiris. Makanya ini kita lengkapi bukti-bukti empirisnya. Masalah penelitian yang belum berhasil dijawab, ya. Penelitian sudah dilakukan tapi belum ada jawabannya, maka kita bisa melengkapi itu pertanyaan penelitian itu untuk kita lakukan penelitian sehingga nanti jawabannya sudah ada. Perlu penelitian lanjutan, ya. Suatu penelitian, ada penelitian-penelitian lanjutan ini bisa jadikan acuan, ya, dari riset-riset sebelumnya. Riset sebelumnya ada kelemahan, kita lengkapi kelemahan itu, maka itu sebagai novelty kita yang terbaru. Terus teman penelitian yang kontroversial terhadap penelitian jenis lainnya, ada ketidakadanya inkonsistensi, ya. Penelitian A mengatakan hasilnya positif, penelitian B mengatakan hasilnya negatif, dengan topik penelitiannya sama, ini tidak ada inkonsistensi, maka kita bisa mengambil untuk membuktikan kekonsistenan suatu riset, ya, maka itu akan menjadi novelty kita. Nah, ini manfaat gap riset penelitian, ya, menentukan arah tujuan penelitian kita, memperlihatkan peneliti tidak menduplikasi, ya, tidak memplagiasi riset-riset yang lain. Artinya ada bedanya riset yang akan kita lakukan dengan riset-riset sebelumnya dengan topik yang sama. Terus memperlihatkan peneliti saat ini memiliki body of knowledge, artinya pengetahuan kita itu kuat ketika melaksanakan riset. Memperlihatkan kekuatan latar belakang masalah, karena di suatu rencana riset itu latar belakang masalah menjadi utama, ya, menjadi bagian utama. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini jenis-jenis gap penelitian. Ya, nanti Anda bisa mengidentifikasi, ya, pada suatu artikel apa sih kekurangan atau keterbatasan riset yang telah dilakukan oleh orang lain. Ya, ini Hazira mengungkapkan ada jenis-jenis gap. Yang pertama itu theoretical gap, ya. Keterbatasan sebuah teori untuk menjelaskan fenomena. Artinya ada fenomena baru tapi teorinya belum ada. Nah, nanti bisa kita lakukan riset untuk menemukan suatu teori. Dan ini biasanya dilakukan oleh para ahli nih, ya. Nah, untuk tingkat S1 belum sampai ke theoretical gap. Terus conceptual gap. Ya, conceptual gap itu adalah konsepnya sama tapi diartikan dengan cara yang berbeda. Contoh misalkan konsep terkait tentang anxiety, ya, itu kan orang sosial mendefinisikan itu beda dengan orang-orang eksak. Nah, ini bisa kita lakukan, ya, riset terkait itu. Jadi kita menggunakan konsep di bidang lain, kita terapkan di bidang kita. Ini menjadi novelty, bisa menjadi novelty kita, ya, conceptual gap. Empirical gap, keterbatasan terhadap data empiris lapangan, ya, ketika orang lain riset di tingkat SMP misalkan, ya, penelitian-penelitian sebelumnya hanya di tataran tingkat SMP, kok belum ada yang menyentuh ke tingkat SMA, maka penelitian yang sama tapi berbeda responden, ya, di tingkat SMA tadi, maka itu bisa menjadi novelty kita. Itu namanya empirical gap, keterbatasan dalam data empiris. Terus methodological gap, ini metodologinya misalkan, ya, riset yang sama dengan metodologi yang berbeda itu akan menjadi novelty kebaruan kita, ya. Ataupun misalkan instrumennya kita kembangkan, ya, dari penelitian yang sebelumnya kita kembangkan, kita tambahkan indikator, maka itu bisa menjadi novelty kita. Atau jumlah sampelnya, riset-riset sebelumnya itu sampelnya terbatas, ya, cuma 50-an misalkan. Terus kita tambahkan misalkan, ya, menjadi 100 atau 150, ini akan menjadi novelty kita. Itu namanya methodological gap. Nah, practical gap. Ini intervensi yang belum tentu dapat diterapkan karena pengaruh budaya, sosial, lingkungan, ekonomi, dan seterusnya. Misalkan di negara lain menerapkan mobile learning. Nah, kita coba nih diterapkan ke kita. Nah, itu namanya practical gap practice. Gitu, ya. Nah, dari jenis-jenis gap ini Anda bisa silahkan diidentifikasi supaya kita bisa menentukan novelty dari kita. Nah, ini contoh-contoh saja nih, ya, contoh theoretical gap. Ya, ini saya ambil dari artikel Design Research DTR dalam mengembangkan pembelajaran matematika. Nah, di sini penulis ini menemukan bahwa ada teori yang kurang dalam
menentukan proses pembelajaran, sehingga ditambahkan yang namanya antisipasi didaktif dan pedagogis. Dari teori sebelumnya, Broso, ya, didactical situation. Nah, ini makanya muncullah segitiga didaktis yang dimodifikasi. Namanya theoretical gap. Teori yang dulu-dulu kurang, ditambahkan, dimodifikasi, muncul teori baru. Makanya itulah kebaruan dari riset yang dilakukan oleh penulis. Conceptual gap. Nah, ini contoh conceptual gap, ya. Dari developing theoretical framework to assess Taiwan's primary student geometry argumentation. Ini saya ambil artikelnya, ya. Ininya ada. Nah, penulis ini mencoba mendefinisikan ini terkait tentang argumentasi, ya. Dia mengadopsi dari argumentasinya si Tolmin. Nah, Tolmin ini adalah keilmuannya di sosial, ya, argumentasi sosial. Tapi si Lee, penulis ini, mencoba menggunakan model argumentasi Tolmin ini diterapkan di dalam matematika. Artinya sama-sama argumentasi tapi didefinisikan di apa namanya ilmu yang berbeda. Makanya muncul, ya, muncul ini data dari konsep baru argumentasi di dalam geometri. Nah, ini empirical gap. Nah, ini data empirik, ya. Bahwasanya ini saya kasih contoh di sini a case study on teacher feedback in 3D dynamic geometry platform from solid geometry learning, ya. Di sini dituliskan ini ada limitation and future direction, ya, keterbatasan dan arahan untuk riset selanjutnya. Ternyata di sini merekomendasikan, ya, peneliti merekomendasikan bahwa riset yang telah dilakukan hanya dilakukan di mahasiswa calon guru. Maka untuk penelitian selanjutnya coba dilakukan di tataran sekolah dasar dan menengah. Maka ini bisa menjadi acuan kita, riset kita. Oh, tadinya Pangu 3D platform integration ini hanya ditetapkan di mahasiswa calon guru. Kita lengkapi, ya, data empirik kita dilengkapi di tingkat sekolah dasar ataupun menengah. Artinya kita melengkapi riset yang sudah ada, maka itu novelty kita, ya, namanya empirical gap, ya. Methodological gap. Nah, methodological gap berarti tadi, ya, bisa menambahkan sampel, ya, bisa menambahkan instrumennya kita kembangkan, ya, terus bisa menambahkan metodologinya yang tadinya eksperimen kita lanjutkan ke kualitatif, risetnya topiknya sama tapi metodologinya beda. Ini akan menjadi novelty kita, ya. Ini contoh assessing the effectiveness of learning solid geometry by using an augmented reality assisted learning system, ya. Di sini dituliskan nih, ya, bahwasanya perlu penambahan, ya, more complete statistical data set, maka perlu larger sample. Jadi data sampelnya ini harus ditambahkan, gitu, ya. Nah, ini practical gap. Artinya practical gap tadi, ya, apa yang sudah diterapkan di tempat lain, coba kita terapkan di tempat kita, meskipun mengalami kendala. Ini, ya, ini contohnya. The effectiveness using mobile learning method in geometry for student with different initial mathematical performance, ya. Di penulis ini di Siprus itu diterapkan menggunakan mobile learning karena di Siprus sendiri mobile learning belum banyak sehingga dia mengadopsi, ya, penggunaan mobile learning. Nah, ini practical gap. Nah, tentunya Anda harus ketika membaca artikel harus bisa menemukan itu keterbatasan penelitian yang ada di artikel tersebut sehingga nanti keterbatasan itu bisa kita ambil untuk dijadikan riset yang akan kita lakukan. Nah, tips menentukan gap penelitian sekarang. Yang pertama, harus banyak membaca, ya. Silakan Anda pilih satu topik, terus cari artikel terkait topik tersebut sebanyak-banyaknya, ya. Itu harus Anda baca. Terus pilihlah gap yang menurut Anda paling mudah. Dari 5 gap yang tadi sudah diterangkan, silakan pilih gap mana yang merupakan Anda paling mudah, ya. Biasanya itu terkait tentang methodological gap dan empirical gap, itu paling mudah. Anda temukan, Anda identifikasi. Terus menemukan gap paling mudah pada bagian saran atau rekomendasi. Ya, biasanya di setiap artikel itu ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Nah, itu Anda temukan tuh. Misalkan suatu riset merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya silakan dilakukan metodologinya secara kualitatif misalkan. Nah, itu bisa kita ambil topiknya sama, tapi kita ambil rekomendasi dari riset
yang ada tersebut. Maka itu akan menjadi kebaruan dari riset kita, pembeda dari riset kita. Ya. Terus mempelajari metodologi analisis data, pengembangan instrumen. Karena tadi kan mengembangkan instrumen ya, menambahkan satu indikator saja pada instrumen yang telah dilakukan dari riset sebelumnya, maka itu akan menjadi kebaruan dari riset kita. Ya. Gunakan suatu konsep di bidang lain ya. Contoh misalkan tadi ya, si Lee ada konsep argumentasi di bidang hukum. Saya ambil nih konsep argumentasi, saya kembangkan di bidang matematika. Nah, itu bisa menjadi kebaruan atau novelty kita. Jika menemukan artikel dengan kajian penelitian baru, nah ini baru dalam artian mungkin Anda baru baca. Nah, Anda jangan langsung menjustifikasi, tapi harus compare, lakukan studi pendahuluan untuk memperkuat body of knowledge. Baca artikel-artikel yang lain. Nah, ya, semakin aku banyak membaca, semakin aku banyak berpikir, semakin aku banyak belajar, semakin aku sadar bahwa aku tak mengetahui apapun. Itu Voltaire. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Silahkan Anda banyak baca sehingga ketika kita mau menyusun rencana riset, kita sudah siap, sudah kuat dengan apa masalah yang mau kita bawa dari limitasi atau keterbatasan riset-riset sebelumnya. Terima kasih banyak. Cukup sekian dari saya. Billahi bisabil haq, fastabul halat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.